perkataan. Words, perkataan. Saya ajak kita bersama-sama membaca dari Amsal pasal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi perkataan itu adalah sebuah produk. Produk yang keluar dari hati, kepikiran kita, kemudian keluar dari mulut lidah kita. Saudara sadar atau tidak bahwa ini adalah sebuah produk? Jadi perkataan kita ini, sadar atau tidak sadar, ini adalah produk kita. Saya tahu ada orang-orang yang mencari nafkah dari kata-kata. Sudah tentu tahu di Bali ada yang namanya pabrik kata-kata. Dia cuma pakai kata-kata, dia bisa menjual produknya. Kata-kata yang jenaka, kata-kata yang ya macam-macam lah saudara. Jadi kata-kata ini penting. Kata-kata ini dikatakan menentukan hidup dan mati seseorang. Kata-kata itu bisa menghidupkan, juga bisa mematikan diri kita sendiri dan orang lain. So itu kata-kata ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ini produk yang keluar dari hidup kita. Dan banyak sekali masalah persoalan dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, itu karena masalah kata-kata. Mungkin cara mengungkapkannya kasar sedikit, atau enggak enak, yang satu tersinggung, ngomong lebih kasar lagi, dan seterusnya. Saudara yang berkeluarga, saudara kan mengalami itu. Kata-kata, kadang-kadang memang sengaja untuk menyakiti hati pasangan kita. Tuhan mau hidup kita juga menjadi berkat lewat kata-kata kita. Dan saudara perhatikan, coba kita baca satu ayat lagi di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Katakan oleh Tuhan Yesus di sini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan, setiap, bukan secara global. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap, every idle word, every careless word, every empty word. Setiap kata yang kita ucapkan dengan ngawur, dengan sembrono, satu saat kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena saudara harus ingat bahwa satu saat setiap manusia kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Semua orang, apakah itu orang besar, orang kecil, orang ternama, orang tidak ternama, orang kaya, orang miskin, tidak terkecuali satu saat kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Satu ayat lagi yang ingin saya sampaikan. Efesus pasal 5 ayat 3 dan ayat yang keempat. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Apakah saudara sadar bahwa kita ini orang-orang kudus? Seringkali kita tidak sadar. Kita ini ya orang-orang kudusnya Allah. Karena kita sudah mengenal Yesus. Kita sudah dikuduskan oleh darahnya, oleh firman-Nya, oleh rohnya. Dan Paulus berkata, tidak pantas kalau kita sebagai orang kudus, kita berbicara kotor. Coba tolong pria-pria, kalau saudara masih suka bicara yang kotor-kotor, yang cabul-cabul, saudara harus bertobat. Itu bukan ucapan orang kudus, bukan produk orang kudus. Yang kosong, yang sembrono. Kadang-kadang kita bicara sembrono, kita tidak sadar bahwa perkataan kita itu mungkin sudah melukai hati orang. Itu dikatakan tidak pantas. So itu mari kita mau melalui firman Tuhan ini, kita minta supaya perkataan kita
mulai hari ini menjadi berkat. Amin. Menghidupkan, bukan mematikan. Menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana perkataan yang menjadi berkat itu? Atau apa dampak dari perkataan yang menjadi berkat? Di sini ada 5 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, dikatakan perkataan itu bisa mendatangkan kesembuhan. Haleluya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Apa saudara pikir hanya obat yang bisa menyembuhkan? Salah. Kalau saudara pikir hanya obat yang bisa menyembuhkan, salah. Obat itu terbatas. Background saya kan dokter. Kalau saya ngomong ini karena saya punya background dokter. Saya tahu obat itu terbatas. Tapi perkataan ini bisa mendatangkan kesembuhan. Coba sudah datang ke seorang dokter. Lalu dokter itu ngomong gini, kamu nih wis gak ada harapan. Penyakitmu, wis kamu cepat pulang ringkes-ringkes barang. Pesan-pesan 1 bulan lagi ketemu di Majabudi. Mungkin 2 minggu lagi sudah masuk sana. Tapi coba seorang dokter ngomong, ibu, bapak semangat ya. Kita punya obat yang baru. Bapak bisa sembuh. Jangan takut. Wah, pulang dari dokter belum minum obat bisa sembuh. Jadi saudara, perkataan itu berkuasa. Amin. Oh haleluya. Perkataan bisa mendatangkan kesembuhan. Sebab itu sampaikan perkataan yang membangun, menyembuhkan, memberikan pengharapan. Yang kedua, menyegarkan. Ini obat bagi ibu-ibu yang osteoporosis. Menyegarkan tulang. Jadi tenang aja ibu-ibu, tidak usah minum kalsium, tidak usah bingung. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, kabar yang baik apa? Menyegarkan tulang. Tulang Anda akan segar, amin. Tidak akan keropos. Nah, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Apa itu kabar baik? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini kabar baik. Saudara tahu enggak kalau firman Tuhan itu kabar baik? Saudara kalau membaca firman, saudara akan, contohnya misalnya Amsal 30. Semua firman Tuhan itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Wah. Puji Tuhan. Kabar baik. Dari negeri yang jauh. Memang dari negeri yang jauh. Dari mana? Dari sorga ini. Amin. Kabar baik dari negeri yang jauh. Membuat tulang-tulang kita segar. Haleluya. Kita akan kuat. Amin. Ibu-ibu akan kuat. Amin. Baca firman. Menyegarkan. Haleluya. Tulang-tulang kita segar. Ada berita yang baik. Perkataan itu juga membawa kabar baik. Makanya sampaikan firman Tuhan. Kalau saudara berbicara, ayo sharing firman Tuhan. Janji Tuhan, firman Tuhan yang sudah dapat. Karena itu yang akan menyegarkan tulang-tulang kita. Yang ketiga, membangun. Tadi sudah apa tadi? Pertama, menyembuhkan, menyegarkan, membangun. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amin. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Membangun. Lawan dari membangun apa? Merobohkan, menjatuhkan mental. Perkataan kita ini dampaknya itu besar. Makanya ibu-ibu, ya bapak-bapak juga sih ya. Sama sebenarnya. Hati-hati kalau bicara dengan anak-anak saudara. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu pegel kalau anaknya nggak dapat 10, nggak dapat 9, pegel. Kamu ini kok goblok sih? Gitu. Mental anak-anak itu sudah jatuh dulu. Saya dapat satu cerita lagi nih, saya tiba-tiba diingatkan. Thomas Alva Edison, itu katanya waktu sekolah masih kecil itu, nggak tahu kepinteran atau sebaliknya saya nggak ngerti. Pokoknya satu saat dia dikasih surat sama gurunya, disuruh nyampaikan kepada ibunya. Terus, Bu ini ada surat, katanya Bapak Guru saya suruh nyampaikan ke ibu. Dan katanya suruh baca ibu. Dibuka suratnya, baca. Ibu itu menangis. Ibunya Thomas Alva Edison menangis. Loh kenapa ibu menangis? Ya nak, coba ibu baca. Jadi dia katakan, ibu, anak ibu ini memang IQ-nya luar biasa, IQ-nya hebat, sehingga kami tidak sanggup, sekolahan kami tidak bisa menampung anak ini, karena anak ini terlalu pandai. So itu ibu sejak mulai besok, ibu didik sendiri di rumah. Aduh ibu itu ngomong gini, ini bunyinya, ini kurang lebih ya saudara. Akhirnya memang Thomas Alva Edison dididik oleh ibunya dan kita tahu bahwa Thomas Alva Edison salah satu orang yang paling hebat yang bisa menciptakan termasuk bola lampu dan sebagainya. Banyak penemuan-penemuan hak patennya luar biasa ratusan. Dan satu saat ketika ibu itu sudah lama meninggal, Thomas Alva Edison bongkar-bongkar kamarnya, dia menemukan surat itu. Dia baca, Thomas Alva Edison menangis.
Saudara tahu surat itu bunyinya apa? Intinya surat itu pokoknya, ibu, anakmu ini goblok. Kami sudah tidak bisa mendidik. So itu kamu didik sendiri di rumah. Dibalik sama ibunya waktu membaca. Anakmu luar biasa pandainya. Kami tidak bisa lagi, artinya sekolahan kami terbatas untuk anak yang sedemikian. Perkataan, makanya kita hati-hati ya. Kalau saudara rasanya tidak telaten ngajar anak-anak, biasanya kalau mama ngajar anak itu lebih banyak nggak telatennya, saudara. Minimal kata-kata saudara jangan menjatuhkan. Beri dia semangat, bangun, supaya dia punya semangat, punya kepercayaan diri. Saya bisa, kata-kata yang membangun, saudara. Dan itu akan berdampak dalam hidupnya. Yang keempat adalah kata-kata yang membangkitkan iman. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman. Jadi kita harus menyampaikan firman iman. Firman yang membangkitkan iman itu harus kita ucapkan. Dan itu akan membangkitkan iman orang yang mendengar. Haleluya. Mungkin dia sudah tidak sanggup. Saya berkali-kali menghadapi pasien yang sudah parah. Tapi ketika saya sampaikan, Tuhan Yesus menolong kamu. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti akan bisa melewati. Bangkit semangat. Yang tadinya sudah lemah. Kemo ketiga, keempat sudah mau menyerah saja. Tapi dibangkitkan, bisa melewati. Firman iman, sampaikan. Makanya kita harus punya firman itu begitu. Supaya yang keluar dari mulut lidah kita adalah firman. Yang membangkitkan iman orang yang mendengar. Firman iman. Dan yang terakhir, kata-kata kita ini berkuasa. Coba kita baca bersama ya. Markus 1:1-2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri, saudara. Barang siapa berkata, bukan berdoa loh ini, coba garis bawah itu. Berkata dengan iman tentunya. Pergi, bergeser, hilang, dan sebagainya. Masalah, persoalan, badai, pencobaan menghadang. Dalam nama Yesus, minggir semuanya. Haleluya. Dengan iman, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ngomong-ngomong begini, saya ingat kesaksian ini sudah saya pernah ceritakan sekian belas tahun yang lalu. Ketika saya masih jadi wakil gembala, James kan memang sangat dekat dengan kami, sangat memperhatikan dengan kami. Ya sudah pernah ngomong gini, saudara, waktu itu saya masih ingat. Besok-besok kalau kamu dilantik gembala, saya yang doakan. Ya saya diomongin gitu ya saya terima aja ya toh. Tapi dalam hati kecil saya, oh James ini enggak mengerti tata cara gereja organisasi GPDI tentunya ya. Kita tahu kalau di GPDI itu kalau jadi gembala yang melantik ya organisasi, majelis daerah ya toh. Jadi ya saya cuma terima saja perkataan itu. Nah sudah tahu apa yang terjadi? Kembali kepada waktu kami memulai tempat ini. Tidak ada yang mendukung, dari organisasi tidak mendukung. Dan saya tidak bisa lari kemana-mana. Saya punya teman-teman yang lebih senior dari saya bisa undang mereka tapi tidak ada artinya. Dan mereka pasti juga kesulitan karena ini masalah organisasi. Saya tidak bisa kemana-mana. Sementara ibadah sudah dimulai dan ya orang semua, namanya orang secara psikologis tentu ingin ada satu kayak semacam pentabisan kan begitu. Ya toh? Tapi pada saat itu Tuhan buka jalan. Tuhan kirimkan James datang ke Indonesia. Itu yang pertama kali, walaupun dia sudah sering datang, tapi itu yang pertama kali dia datang 3 minggu berturut-turut mendampingi kami waktu itu. Dan sudah tahu bahwa James lah yang mentabiskan penggembalaan di tempat ini. Selang sekian tahun baru secara organisasi. Tapi itu sudah, ya itu cuma legalisme saja. Yuridis tetapi juga perlu. Tapi secara de facto, secara faktual, penggembalaan ini adalah beliau yang mentabiskan saya. Dan saya bersyukur. Apa yang beliau katakan, belasan tahun yang lalu, mungkin beliau sendiri tidak sadar. Apa yang beliau katakan belasan tahun yang lalu, terjadi. Kalau kamu jadi gembala, saya yang mentabiskan, saya akan mendoakan. Sudah lihat perkataan itu berkuasa. Makanya saya selalu berkata, tolong ya saya kalau memberikan penerangan konseling, saya selalu pesan kepada pasangan-pasangan yang menikah, ada satu yang tabu, satu kata yang tabu yang tidak boleh keluar dari mulutmu. Kata apa? Kata cerai. Saya selalu wanti-wanti, jangan sampai kata itu keluar.
cerai saja, pisah saja. Saya ingatkan ya, keluarga-keluarga muda. Pesan saya, jangan sekali-sekali ngomong. Walaupun saya katakan, walaupun kamu bertengkar hebat sekalipun, jangan sekali-kali kata itu keluar dari mulutmu. Ya, kalau saudara sempat ngomong itu, tobat ya, minta ampun pada Tuhan. Mengapa saya katakan gitu? Karena kata-kata kita ini tidak main-main. Kata-kata orang benar itu nggak boleh saudara sembarangan ngomong. Kamu berkata kepada gunung ini, keluar, pergi, minggir, dia akan ikuti kamu. Dalam nama Yesus. Nah, sebelum berakhir khotbah saya beri contoh-contoh dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 27. Bagaimana Rasul Paulus dalam keadaan yang sangat genting, dia ada di sebuah kapal yang sedang menghadapi badai yang dahsyat. Dia tidak mengucapkan kata-kata negatif. Sebenarnya dia bisa mengucapkan kata-kata negatif. Karena Paulus sudah memperingatkan, jangan berangkat kapal ini. Tunggu saja di sini. Tapi ngotot mereka berangkat. Akhirnya sungguhan, kena badai 2 minggu, terombang-ambing di lautan lepas. Semua sudah dibuang ke laut, sudah nggak ada harapan mereka. Tapi Paulus waktu itu dia tidak menyalahkan mereka, tapi dia bangkit dengan perkataan iman. Saya bacakan dari TB2 ya. Ayat 22, sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. 276 orang termasuk Paulus. Paulus bilang tidak seorang pun yang akan mati. Percaya saya. Dan kemudian ayat 24, sekali lagi dia berkata, ini perkataan dari malaikat, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu, nah ini sekarang perkataan Paulus, sebab itu tetaplah bersemangat. Amin. Tetap bersemangat. Ada semangat saudara? Saudara yang sudah putus asa, masih ada harapan. Amin. Yang sudah sakit, parah, dokter bilang tidak ada harapan. Saya mau katakan dari mimbar ini ada harapan. Karena Tuhan kita ajaib. Tetaplah bersemangat saudara-saudara. Karena aku percaya. Inilah iman Paulus. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi. Sama seperti yang dikatakan kepadaku. Aku percaya Allah. Dia berkata apa? Apa yang dia katakan pasti akan terjadi demikian. Haleluya. Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jangan lepaskan. Ayat 34. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dulu. Makan supaya dapat kekuatan. Mereka udah berapa hari puasa. Karena sudah gak punya harapan. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Sekali lagi dia berkata. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ini kan firman. Firman Tuhan ngomong. Kalau bukan seizin Tuhan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Jadi Paulus ini mengucapkan firman. Dan ayat 36 dikatakan semua orang kembali bersemangat. Dan pada akhirnya semua selamat. Haleluya. Jadi saudara-saudara ayo belajarlah mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata firman, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menjadi berkat. Sehingga kita diberkati dan semua orang yang mendengar juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati.